Yang berikutnya, ini soalnya masih serupa dengan yang tadi. Kita lihat. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka ya. Dibuat bilangan yang terdiri dari 3 digit. Di soal yang sebelumnya, kita bahas tadi ada 3 bilangan dan ada 3 digit. Ada 3 angka dan ada 3 digit. Ada 3 angka yang bisa dipilih dan digitnya ada 3. Artinya pas ya jumlahnya. Nah, kalau yang ini berbeda. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka tapi digitnya cuma 3. Ya, digitnya hanya ada 3. Pertanyaannya, tentukan banyak bilangan yang bisa dibuat jika bilangan itu susunan dan penyusunnya bebas. Nah, kita jawab yang A. Di sini bilangannya ada 5 nih. Bukan angka 5 ini ya, tapi jumlah angka di sini ada 5. Oke, ada 5. Ada 5 pilihan angka. Kemudian ada 3 digit. Berarti kita sebut sini ada 3 digit atau tempat tersedia. Nah, jadi ini poin penting untuk dilihat sebagai acuan. Artinya, kalau dari 3 digit ini dengan aturan yang A ini bisa bebas, maka angka berapasnya boleh dipakai. Ya, seperti tadi, kalau kita awalnya 1, maka yang di kedua boleh 1 lagi, boleh 1, yang ketiga boleh 1 lagi. Nah, kita tadi sudah pakai cara tabel dan sudah paham, dan sekarang kita gunakan cara diagram saja bahwa untuk bilangan di digit pertama ini kita bisa gunakan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 boleh dipakai. Dan di yang kedua juga sama, karena bebas, maka 1, 2, 3, 4, 5 boleh dipakai. Jadi kalau misalkan kita gunakan diagram lagi, seandainya kita mandang dari sini, kita punya ada 5 kemungkinan. Di sini maka kita tulis di sininya 5. Dari 1 di sini boleh 5 kemungkinan lagi. 1, 2, 3, 4, 5 boleh dipakai. Maka ada 5 kemungkinan lagi di sini. Dari 1 yang sini ada 5 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 2 sini ada 5 kemungkinan juga, terus ke bawah 5. Jadi dari cabang ini kita bisa lihat ini ada 5 kemungkinan, maka 5. Maka ada berapa banyak bilangan yang bisa dibuat? 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Berapa saja misalnya? Lihat, kita gunakan yang paling atas nih. 111 berarti kita sebut 111. 112 berarti 112. 113 113 dan seterusnya. Kalau kita lanjut ke yang bagian keduanya, 1 2, misalkan di sini ada cabang lagi 1 2 3 4 5 gitu ya. Maka kita bacanya 121, 122 dan seterusnya. Jadi nanti sama sampai bilangan yang bawah pun sama. Ini sama punya 5 kemungkinan juga. 2 3 4 5. Dari setiap ini pun sama gitu ya. Ada cabang. Jadi ini 5 1 1 511. Jadi banyak banget, ada 125 kemungkinan. Tapi dengan menggunakan metode diagram semacam ini bisa langsung cepat. Ya, dengan logika. Ini ada 5 yang boleh, ini 5 boleh, ini juga 5 boleh. Maka kita langsung aja 5 kali 5 kali 5 125 bilangan yang mungkin dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian B-nya. Yang B-nya, bagaimana jika bilangan itu mengandung digit yang berbeda? Nah, beda. Digitnya tetap 3, 1 2 3 gitu ya. Tapi berbeda. Terus gimana? Di bilangan pertama, ya di setiap digit ini semua angka boleh masuk sebenarnya. Ada 1 2 3 4 5. Nah, tapi kalau misalkan kita pilih yang dipilih adalah 1, maka yang tersedia di bilangan kedua adalah apakah 5 juga? Tidak. Kalau dari angka 1 yang kita pilih untuk bilangan digit pertama ini di ratusannya, maka yang tersedia di sini adalah 2 3 4 5. Karena satunya udah nggak boleh dipakai lagi karena harus beda. Nah, untuk yang bilangan 2 gimana? Bilangan 2 yang boleh dipakai berikutnya adalah 1 3 4 5. Angka 2-nya nggak boleh dipakai lagi. Yang 3 gimana? Yang 3 di sini nggak boleh dipakai. Artinya kalau kita lihat di sini, di digit pertama 5 bilangan boleh dipakai. Kita lihat di sudut pandang dari sini, ada 5 yang boleh dipakai. Tapi di yang bagian kedua, kita lihat cuma 4 bilangan yang dipakai di tiap cabangnya ini. Berarti yang ini 4. Nah, sekarang yang digit ketiga gimana? Kalau angka 2 di sini sudah dipakai, maka digit ketiga yang mana yang boleh dipakai? Apakah 1 2 3 4 5 ini boleh dipakai lagi? Tidak, karena satunya dari dipakai di awal, 2-nya sudah dipakai di sini, berarti di sini tinggal 3 4 5. Nah, gimana dengan angka 3 yang ini? Kalau angka 3 ini udah dipakai, maka digit yang tersedia di bagian digit ketiganya adalah berapa? Ingat, 1 udah dipakai, 3 udah dipakai, berarti yang tersedia 2 4 5. Nah, kalau kita lihat ini ada 3 panah di sini, 3 garis di sini, berarti yang boleh di digit ketiga adalah cuma ada
3 bilangan. Di bagian satunya cuma ada 3 bilangan. Jadi kita bisa tulis 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 60 bilangan yang mungkin dibuat jika digitnya berbeda. Nah, sekarang lanjutnya bagian C. Bagaimana jika bilangan tersebut harus ganjil? Nah, sekarang ini ganjil. Tapi tidak ada keterangan harus berbeda. Jadi kita tulis ganjil dan bebas. Digitnya ada 3. Apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Artinya kalau kita lihat di sini, kita misalkan ada bilangan dari sini ya, misalkan 111 itu ganjil, 112 itu genap, 113 itu ganjil, 114 itu genap, 115 itu ganjil lagi. Artinya yang menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap itu bagian ujungnya saja. Artinya bagian sebelah sini. Kalau misalkan kita punya angka 421, ini ganjil karena ujungnya 1, meskipun ininya genap ya, karena yang jadi penentu bilangan bisa dibagi 2 atau tidak adalah angka terakhirnya, bilangan satuannya di sini ya. Maka kalau gitu yang menentukan ganjil atau tidaknya adalah bilangan terakhir, maka kita lihat dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ada 3 kemungkinan yang bisa kita tulis di sini. 1, 3, 5. Di digit yang pertama masih memungkinkan untuk bisa diisi oleh bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, karena ganjil berarti ujungnya harus ganjil kan. Tapi karena ada keterangan bebas, maka di bagian sini di digit pertama semua angka masih boleh masuk. Digit kedua gimana? Karena bebas, 1, 2, 3, 4, 5 masih boleh masuk. Jadi 1 boleh dipakai. Misalkan di sini, ini 1, 1, 1 boleh karena bebas. 111, 1, 2, 1 boleh. Jadi ada angka berulang nggak masalah. Jadi kalau gitu kita lihat di sini, di digit pertama ada 5 angka yang boleh. Di digit kedua ada 5 angka yang boleh. Sementara di digit ketiga hanya ada 3 angka yang boleh. Jadi kita tuliskan 5 kali 5 kali 3. Jadi hasilnya adalah 25 kali 3 yaitu 75. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya bagian yang D? Bilangannya ganjil tapi digitnya beda-beda. Nah, yang D, kita tulis keterangannya ganjil tapi beda. Nah, kita tuliskan kayak gini lagi. Nah, terus gimana? Kalau bingung harus ngapain, kita gunakan cara diagram aja lagi. Ini caranya kita sebut sebagai cara brute force ya, cara coba satu-satu. Misalkan gini, angkanya ganjil dan beda. Terus gimana? Di bilangan pertama boleh nggak bilangan 1 masuk? Boleh. 2 boleh. 3 boleh. 4, 5 juga boleh. Cuma yang kan di ujung ini terbatas ya, cuma ada 3 bilangan yang boleh untuk menjadi bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5. Kalau misalkan gini, untuk bilangan 1 yang tersedia di bilangan di digit keduanya adalah 2, 3, 4, 5. Karena satunya sudah dipakai, ingat prinsip beda, maka di sini ini angka satunya nggak dipakai lagi. Nah, kalau kita pilih 2 di sini, maka yang tersisa di belakang tinggal berapa bilangan? Ingat, karena ganjil kan bilangan yang tersedia untuk di bagian ujung itu cuma 1, 3, 5. Jadi di bagian sini yang memungkinkan berapa? 1 sudah dipakai di depan, berarti yang belakang ya 3 dan 5. Nah, kalau digit keduanya 3, berarti yang belakangnya berapa? 5 gitu ya. Dan berikutnya, jika kita gunakan digit keduanya 4, berarti belakangnya berapa? Boleh 3, boleh 5. Jika kita gunakan digit keduanya 5, berarti belakangnya boleh berapa? Cuma 3. Karena yang ganjil ini satunya sudah dipakai, 5-nya sudah dipakai, yang tersisa tinggal 3. Jadi untuk satu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 kemungkinan kalau depannya 1 ya. Dan untuk 2 pun silakan coba. Kita lihat di sebelah sini juga. Kalau 2 kayak gimana? Depannya 2 berarti tengahnya boleh 1, 2 nggak boleh. Jadi 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nah, kalau 2, 1 belakangnya berapa? Boleh 3, boleh 5 karena ganjil ya. Untuk 3, karena 3-nya dipakai berarti belakangnya yang boleh adalah ya 1 dan 5. Nah, ini kita geser ke bawah biar kelihatan ya. Ini 1, 3, 4, 5. Terus
Ini jika ini 2, ini 4, maka belakangnya boleh 1, 3, 5 masih boleh dipakai. Karena belum ada ganjil yang dipakai. Nah, kalau yang bilangan keduanya 5, maka bilangan yang terakhirnya berapa yang boleh? Ada 1, ada 3. Nah, untuk angka depannya 2, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita bisa lihat pola di sini. Kalau ini angka bilangan awalnya 1, ini kan ganjil. Ternyata semua total bilangan di sini ada 6. Dan di sini ada berapa? Untuk bilangan awalnya genap, maka untuk hasil akhirnya yang ganjil ini ada 9 tadi ya. Kita hitung ada 9. Berarti kalau kita lihat ini 3 kan ganjil juga, 4 genap, 5 ganjil lagi. Berarti berikutnya kemungkinan dari awalan 3 itu angka yang bisa diperolehnya adalah ada 6 bilangan. Kemudian dari bilangan 4 ini dengan cara seperti ini, dengan angka 2 kita lakukan lagi, kita akan peroleh 9 bilangan. Dan untuk yang 5, kita karena lihat 5 ini ganjil, maka sama seperti ini akan diperoleh 6 bilangan. Jadi kalau kita jumlahkan semua, 6 tambah 9 tambah 6 tambah 9 tambah 6, kita lihat 6-nya ada 3, berarti 18 ya. 9-nya ada 2, 18. Berarti 18 tambah 18 ada, iya, ini semuanya ada 36 pilihan. Nah, itu kalau pakai cara satu-satu dicoba, brute force. Nah, kalau pakai cara langsungnya gimana? Kita bisa lihat sebelah sini. Di digit terakhir itu kan angka yang tersedia cuma 3, 1, 3, dan 5. Maka kita tulis ini 3. Di angka awal, angka-angka ini masih boleh masuk. Ada berapa? Nah, ada 5 bilangan yang boleh masuk. Tapi kalau 1 sudah dipakai di belakang, ingat karena kita patokannya adalah ganjil, berarti harus prioritaskan ujungnya dulu. Maka pasti satu angka ini dipakai dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, satu angka dipakai di belakang. Berarti angka yang masih boleh dipakai di depan tinggal dari 5 pilihan ini tinggal 4. Karena satu angka sudah harus dijadikan jaminan di belakang nih untuk bilangan ganjilnya. Nah, kalau 4 angka di sini sudah dipakai, berarti angka yang boleh dipakai di tengah berapa? Karena syaratnya beda, maka dari 4 pilihan angka, satu angka sudah dipakai di depan. Berarti dari 4 ini tinggal tersisa 3. Kalau kita kalikan 4 kali 3 kali 3, 4 kali 3 itu 12, 12 kali 3 itu iya 36, dan kita mendapatkan hasil yang serupa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian E. Nah, untuk yang bagian E, di sini kriterianya agak banyak, itu bilangannya ganjil, digitnya berbeda, dan nilainya lebih dari 300. Jadi untuk yang E kita tulis ulang kondisinya ya. Dia harus ganjil, kemudian digitnya beda, dan lebih dari 300. Ya, di sini maksudnya kalau ganjil kan jelas ya bahwa digit terakhirnya itu harus di antara 1, 3, dan 5. Jadi kalau kita buatkan sebelah sini aja deh. Ini 1, 3, 5 yang boleh. 1, 3, 5. Kemudian angka yang patokan awalnya ganjil. Ini dulu ya, belakang. Nah, berikutnya ada kriteria lebih dari 300. Yang ini kita skip dulu. Kenapa? Karena ini menentukan jadi bilangan pertamanya. Kalau ganjil menentukan bilangan terakhir, kalau yang kriteria lebih dari 300 ini menentukan bilangan awalnya. Jadi kalau bilangan awalnya di sini 1 itu tidak boleh karena 112, 154, 135 misalkan. Itu kan masih seratusan, belum nyampe 300. Jadi angka yang boleh di sini adalah ini 3, kemudian 4 dan 5 gitu ya. Nah, kita lihat sebelah sini. Kalau misalkan awalnya 3, maka berapa bilangan yang boleh di sini? Maka bilangan yang boleh di sini adalah 1, 2, 4, 5 karena 3-nya udah dipakai. Nah, kemudian kalau misalnya kita gunakan ini, kita geser lagi ke bawah. Kita perkecil. Jika ini 3, 1, maka belakangnya ini boleh berapa? Tinggal 5. Dari 1, 3, 5 yang ada tersedia di digit ganjil ini, maka 3-nya dipakai, 1 dipakai, ya udah sisa tinggal 5. Kalau di sini 2, maka yang boleh di sini adalah 1 dan 5. Kalau di sini 4, maka di sini kita boleh tuliskan 1 dan 5 lagi. Jika di sininya 5, maka yang tersedia terakhir tinggal 1. Nah, berikutnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan di sini kalau awalnya 3. Yang 4 sekarang, yang 4 ini berapa bilangan yang boleh di ujungnya? Tetap 1, 3, 5.
Tapi untuk yang tengahnya gimana? Kita lihat, karena 4-nya udah dipakai di depan, berarti yang di tengahnya ini tinggal 1, 2, 3, 5. Nah, sekarang kalau bilangan ketiga, digit ketiganya 4, 1, berarti di sini ada 3, ada 5. Ini 2, maka di sini kita bisa tulis 1, bisa tulis 3, bisa juga 5 karena belum ada dipakai. Kalau 3 berarti 1 dan 5. Kalau 5 berarti 1 dan 3. Sekarang untuk yang 5 di sini. 5 yang boleh dipakai digit ini berarti 1, 2, 3, 4. 4 kayak gini ya. Digit ketiganya di sini karena 5 udah pakai, 1 udah dipakai, berarti tinggal 3. Yang keduanya ini boleh pakai 1, boleh pakai 3. Yang digit ini berapa? Tinggal 1. Yang digit ini 1 belum, 3 belum. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6, ini ada 6, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 6, ada 8, ada 9. Kok gitu. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 9. Dan yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kalau kita jumlahkan, ini semuanya ada 21. Ini kalau pakai brute force ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau hitung dengan sistem aturan perkalian yang tadi? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat, ini bisa nggak dibikin ini digit yang tersedia di sini berapa? Ini 135 boleh dipakai di belakang ya. Tapi karena di sini angka awalnya 3 sudah dipakai, berarti di sini tinggal ini satu bilangan, ini di sini ada 3 bilangan, dan di sini ada 2 bilangan. Kenapa? Karena angka 3 yang sudah dipakai, berarti yang di belakang tersedia tinggal 1 dan 5. Nah, artinya dari 5 bilangan yang tersedia di sini, lihat di sini ada 5 angka yang tersedia. 5 angka yang tersedia ini sudah dipakai di awal 1, sudah dipakai belakang 1. Jadi tinggal 3. 1 kali 3 kali 2 dengan 6. Gitu ya, jadi salah satunya. Nah, untuk yang 4 gimana? Nah, sama kayak tadi. Karena ini genap, maka belakangnya 135 boleh dipakai. Berarti kita tulis di sini 3. Angka awalnya sudah dipakai 1, ya udah. Nah, dari 5 angka yang tersedia, 1 udah dipakai di depan, 1 udah dipakai di belakang. Berarti di sini 3. Nah, hasilnya adalah 9. Dan kalau untuk yang digitnya awalnya 5, gimana? Ya, karena 5 ini ganjil, maka bilangan ganjil 135 di belakang yang tersedia ini sudah dipakai 1 di depan. Berarti dari 135 tinggal ada 2 pilihan, itu 1 dan 3 saja. Di depannya hanya boleh ada 1 bilangan, 5 saja. Dan yang tengahnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 5 sudah dipakai, di ujung sudah dipakai, berarti dari 5 2 angka sudah dipakai, berarti tinggal 3. Jadi 1 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Jadi kita kalau jumlahkan lagi, ini berapa? 21. Jadi itu kalau menggunakan aturan perkalian, di sini mau tidak mau karena ada kondisi yang berbeda, maka kita tetap gunakan aturan penjumlahan juga. Jadi tidak perkalian murni. Nah, soal berikutnya. Banyak bilangan ratusan ganjil angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 6, 7. Ratusan. Nah, di sini tidak disebutkan berapa digit, tapi disebutkan istilah ratusan. Kalau ratusan berarti digitnya jelas ada 3. Berarti ini 3 digit tersedia. Nah, yang disediakannya ada 3 digit. Nah, di sini sekarang kita lihat angka yang bisa kita pilihnya berapa? 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan angka. Nah, gitu ya. Jadi dari 5 pilihan angka ini gimana? Karena diminta di sini ganjil kriterianya, maka kalau ganjil kita lagi-lagi angka yang tersedia di paling belakang berapa yang mungkin? Dari 2, 3, 4, 6, 7 itu cuma ada 3 dan 7. Berarti angka paling belakangnya ada 2 yang mungkin. Dari 5 pilihan angka ada 1 yang dipakai di belakang, berarti di sini tinggal 4 pilihan angka yang boleh. Karena di sini harus berbeda ya. Maka di sini 4 angka salah satunya dipakai di sini, berarti yang boleh dipakai di bagian sebelah sini tinggal 3. Jadi 4 kali 3 itu 12, 12 kali 2 itu 24. Jadi ada 24 bilangan saja yang mungkin dibentuk.
Sekarang soal terakhir untuk kali ini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ada 7 pilihan angka. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari angka yang berbeda dan ganjil. Oke, lagi-lagi kriterianya adalah ganjil dan berbeda. Banyaknya bilangan yang lebih dari 2000 dan kurang dari 5000. Nah, di sini hitungannya ribuan, berarti kita lihat 1, 2, 3, 4, ada 4 digit ya. Berarti kita tuliskan ada 4 digit yang tersedia. Nah, jadi di sini ngitungnya gimana ya, karena syaratnya ini ada lebih dari 2000 dan kurang dari 5000, artinya kalau kita gambarkan ada di sini ada 4 digit ya. 1, 2, 3, 4. Maka karena harus ganjil berarti di digit terakhir itu yang tersedia berapa saja? Ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita terus aja di sini. 1, 3, 5, 7 yang mungkin diisi di belakang karena ganjil. Nah, cuma di sini karena ada kriteria tambahan lebih dari 2000, berarti awal di sininya adalah 2 dan kurang dari 5000. Kalau kurang dari 5000 berarti angka yang boleh di sini setelah 2 berapa? 3 dan 4 ya. 2, 3 dan 4. Jadi angka yang 5-nya nggak usah. Nah, kalau misalkan kita lihat sebelah sini. Di sini bilangan genap. Dari 7 pilihan angka, 1 angka sudah dipakai. Kemudian di bagian belakang ini ada 1, 3, 5, 7 dan ini bukan, tidak ada angka 2 di sini ya. Artinya di sini dari 4 pilihan angka di sini semuanya boleh masuk. Tulis 4. Berikutnya dari 7 pilihan angka, ingat di sini sudah dipakai angka 2-nya 1, kemudian berarti di belakang 1 berarti yang tersisa tinggal berapa? Dari 7 sudah dipakai 1 depan, 1 di belakang, berarti tinggal 5. Karena harus beda, maka dari 5 yang tersedia dipakai di sini 1, berarti di sini tinggal 4. Maka 5 kali 4 itu 20. 20 kali 4 itu akan jadi 80. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan depannya ini 3? Kita lihat di sini. Bilangan belakangnya dari 1, 3, 5, 7 yang tersedia sekarang tinggal 1, 5, 7. Berarti di bagian belakangnya tinggal ada 3 yang boleh dipakai. Depannya 1 angka boleh dipakai. Lagi-lagi dari 7 pilihan angka 1 depan dipakai, 1 belakang dipakai. Berarti dari 7 tinggal 5. 5 kali berapa? 5 kali 4. Karena 1 udah dipakai di sini, berarti ini sisanya 4. Jadi kalau kita kalikan berapa? 5 kali 4, 20 kali 3, 60 ya. Berikutnya, gimana kalau bilangan awalnya 4? Kalau 4 di depan sini, berarti yang di belakang sini berapa yang boleh masuk? 1, 3, 5, 7. Berarti ada 4 bilangan yang boleh dipakai. Depannya gimana? Depannya jelas cuma 1 angka yang dipakai. 1 angka yang boleh di sini. Berarti yang sisa sini dari 7 pilihan angka ada 5. Kenapa 5 lagi? Karena 7 dikurang 1 buat belakang, kurang 1 buat depan. Berarti tinggal 5. 5 dari 5 pilihan dipakai di digit kedua, berarti untuk digit yang berikutnya tinggal 4. Jadi 1 kali 5 kali 4 kali 4 ini ke atas lagi 80. Jadi kalau kita jumlahkan 80 tambah 80 tambah 60, 80 tambah 60 ini 140 tambah 80. Jadi hasilnya adalah 220 bilangan. Jadi jawabannya adalah 220. Baik, itu saja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.